Perkenalkan, nama saya Ayas Tanamal, NIM 231041795 dari program studi manajemen kelas F1 daerah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari 2 video pembelajaran mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang dibimbing oleh Bapak Adi Mursalim SE MM. Video pertama menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang berdiskusi mengenai materi analisis lingkungan bisnis metode PESTEL. Pada awal diskusi, beberapa mahasiswa masih merasa kesulitan memahami konsep metode PESTEL. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menemui dosen mereka, yaitu Pak Adi, untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut. Mereka kemudian menemui Pak Adi untuk meminta penjelasan lebih lanjut, dan Pak Adi menjelaskan bahwa PESTEL merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal, seperti faktor tersebut meliputi seperti politik, seperti kebijakan pemerintahan dan stabilitas politik. Selanjutnya ekonomi, yaitu inflasi, suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga yaitu sosial. Sosial merupakan analisis seperti demografi, gaya hidup, budaya, dan preferensi konsumen. Yang keempat yaitu teknologi, yaitu inovasi dan perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu lingkungan, yaitu isu-isu lingkungan hidup dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu hukum, yaitu peraturan serta undang-undang yang sedang berlaku. Pak Adi juga menekankan bahwa perusahaan perlu memanfaatkan peluang di faktor-faktor tersebut, sekaligus minimalkan ancaman yang mungkin muncul agar bisnis dapat berkembang. Setelah mendapatkan penjelasan, para mahasiswa menjadi lebih memahami materi dan mengucapkan terima kasih kepada dosen mereka. Untuk tokoh atau pemain di video pertama yang berdasarkan dokumen, anggotanya yang tampil adalah yang pertama Sabinus, Alberta Pipida Sanglalia, Lucia, Susana Sophia, serta Agustina Rossi Adini. Itu untuk video pertama. Selanjutnya ringkasan di video 2. Di video kedua diperlihatkan bagaimana mahasiswa kembali berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok mengenai analisis lingkungan bisnis. Yang menarik dari video ini adalah mereka mencoba menghubungkan konsep PESTEL dengan kehidupan sehari-hari, khususnya melalui contoh hubungan percintaan. Pendekatan ini merupakan materi yang awalnya terasa sangat sulit menjadi lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, faktor ekonomi dianalogikan sebagai kondisi keuangan dalam sebuah hubungan. Faktor sosial dikaitkan dengan latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan pergaulan. Sementara untuk faktor politik dan hukum diibaratkan sebagai persetujuan orang tua atau aturan yang mempengaruhi suatu hubungan. Melalui contoh-contoh sederhana tersebut, mahasiswa menjadi lebih mudah memahami bagaimana setiap faktor eksternal dapat mempengaruhi suatu keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam bisnis. Selain membahas materi, di video kedua juga menunjukkan pentingnya kerjasama dalam proses pembelajaran. Setiap anggotanya saling membantu, bertukar pendapat, dan memberikan dukungan agar semua anggota dapat memahami materi dengan baik.
Untuk pemain atau tokoh-tokoh yang ada di video 2, di situ ada Christian Vincent, Despry Lim Elton, Grafika Maya, Jeff Panya, dan Lamotora Sihombing. Selanjutnya, apa yang dibicarakan dalam kedua video tersebut? Secara umum, kedua video tersebut membahas analisis lingkungan bisnis menggunakan metode PASTEL. Pokok pembahasannya meliputi pengertian analisis PASTEL, 6 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan, pentingnya memahami perubahan lingkungan bisnis, cara perusahaan memanfaatkan peluang dan menurunkan ancaman. Selanjutnya, pentingnya kerjasama, diskusi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, apresiasi kepada dosen yang membimbing mahasiswa untuk memahami materi. Untuk selanjutnya, manfaat yang saya dapatkan dari kedua video tersebut, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu sebagai contohnya, yang pertama, memahami konsep PASTEL secara lebih mudah karena dijelaskan menggunakan contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui pentingnya analisis lingkungan bisnis sehingga perusahaan dapat menginterpretasi perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan serta hukum. Yang ketiga, menyadari pentingnya kerjasama dalam pembelajaran. Diskusi kelompok membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Yang keempat, berpikir kritis dan analitis. Mahasiswa diajak melihat hubungan antara teori dan kondisi nyata sehingga kemampuan analisis semakin berkembang. Yang kelima, menghargai dosen sebagai pembimbing. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa dosen tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membimbing mahasiswa agar mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Yang keenam, meningkatkan kreativitas belajar, yaitu menghubungkan sebuah konsep PASTEL dengan contoh kehidupan sehari-hari, membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mudah diingat. Untuk kesimpulan dari kedua video tersebut, kedua video sama-sama bertujuan memberikan pemahaman mengenai analisis lingkungan bisnis dengan metode PASTEL. Melalui pendekatan yang kreatif, di video pertama lebih berfokus pada pelajaran teori dan fungsi setiap faktor PASTEL. Sedangkan video kedua menunjukkan bagaimana teori tersebut dapat dipahami melalui diskusi kelompok dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utama dari kedua video tersebut adalah bahwa seseorang mahasiswa maupun calon pelaku bisnis harus mampu menganalisis lingkungan eksternal, bekerja sama dengan tim, berpikir kritis, dan terus belajar, agar dapat mengambil sebuah keputusan bisnis yang ditetapkan di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.